Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang hate speech atau ujaran kebencian, di mana kita sudah berada di zaman serba digital. Tentunya hampir semua sudah memiliki media sosial. Namun dalam penggunaan media sosial pasti ada dampaknya, yaitu ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, tidak luput dari dampak negatifnya seperti ujaran kebencian. Apa sih ujaran kebencian itu? Ujaran kebencian adalah segala bentuk komunikasi yang mengundang ujaran, tindakan, atau ekspresi yang menyerang, merendahkan, atau menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Faktornya bisa berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik lainnya. Ujaran kebencian dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti ucapan langsung, lisan atau tulisan, media sosial, postingan, komentar, atau video yang bersifat provokatif, simbol atau gambar, poster yang menyinggung. Tindakan diskriminatif melalui perbuatan atau kebijakan yang menyebarkan kebencian. Gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan positif. Penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus menerapkan undang-undang anti ujaran kebencian secara adil dan tegas. Masyarakat dapat melaporkan ujaran kebencian kepada pihak berwenang, misalnya ke kantor polisi atau Kominfo. Platform media sosial harus lebih aktif dalam menghapus konten kebencian. Mendorong dialog dan toleransi antar kelompok. Mengadakan diskusi atau seminar yang memperkuat berbagai kelompok untuk saling memahami. Mendorong budaya saling menghormati dalam perbedaan, memperkuat nilai kebinekaan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Menggunakan fitur keamanan di media sosial. Laporkan akun atau komentar yang menyebarkan kebencian. Gunakan fitur blokir atau mute untuk menghindari provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini diharapkan ujaran kebencian dapat dikurangi dan masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa diskriminasi dan konflik. Di Indonesia, ujaran kebencian atau hate speech diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sanksi diatur dalam pasal 45A ayat 2 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 156 dan 156A yang berbunyi pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda. Pasal 156A KUHP
melarang tindakan yang bersifat penistaan terhadap agama dengan maksud permusuhan atau penyalahgunaan suatu kepercayaan. Sanksi penjara maksimal 5 tahun. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan ujaran kebencian mengatur tindakan polisi dalam menangani kasus ujaran kebencian. Ujaran kebencian bisa berupa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 16 menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan kebencian berbasis ras dan etnis dapat dipidana. Sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta. Agar terhindar dari ujaran kebencian, hate speech, kita perlu memiliki motivasi yang kuat untuk selalu bersikap bijak dalam berbicara dan bertindak. Salah satunya menjaga kedamaian dan harmoni. Kata-kata yang baik menciptakan kedamaian, sementara ujaran kebencian hanya menambah perpecahan. Menyebarkan kebencian hanya akan memperburuk situasi dan menimbulkan konflik. Dengan menjaga tutur kata, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Menghindari dampak hukum. Lebih bijak dalam berbicara daripada menyesal karena harus berhadapan dengan hukum. Ujaran kebencian bisa berakibat hukum seperti pidana atau denda. Jangan sampai satu komentar di media sosial membawa masalah besar di kemudian hari. Meningkatkan kesadaran diri dan empati. Jika kita tidak ingin dihina atau dibenci, jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ujaran kebencian bisa menyakiti orang lain secara mental dan emosional. Cobalah memahami perspektif orang lain sebelum mengeluarkan pendapat. Menjadi contoh yang baik. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dengan menghindari ujaran kebencian, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, terutama generasi muda. Kata-kata yang positif akan lebih dihargai daripada kata-kata yang penuh kebencian. Menggunakan media sosial secara positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokatif. Jadikan media sosial itu sebagai motivasi, tempat memotivasi seseorang untuk terus bangkit, untuk terus menimbulkan hal-hal positif yang berguna untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Lebih baik menyebarkan pesan kebaikan, motivasi, atau edukasi daripada ikut-ikutan menyebarkan kebencian. Media sosial adalah cerminan diri kita, gunakan dengan bijak agar tidak menyesal di kemudian hari. Memahami perbedaan sebagai kekuatan bukan pemisah. Dunia ini penuh dengan perbedaan, tetapi justru dari perbedaan kita bisa belajar dan berkembang. Setiap orang punya latar belakang, budaya, dan pandangan yang berbeda. Alih-alih membenci, lebih baik belajar memahami dan menghormati keberagaman. Kita patut cinta terhadap tanah air. Kita sebagai generasi muda harus saling menghargai, menghormati, saling mendukung, saling menjaga, dan mengikuti pahlawan kita. Bagaimana pahlawan kita telah memberikan contoh bahwa kita bersatu untuk Indonesia lebih maju. Kesimpulannya, mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ujaran kebencian, hate speech, adalah segala bentuk komunikasi yang mengandung penghinaan, provokasi, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau faktor lainnya.
Ujaran kebencian sering terjadi akibat kurangnya pemahaman, polarisasi sosial, penyebaran hoaks, serta kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya. Untuk mengatasinya diperlukan literasi digital, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga etika berbicara, terutama di media sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Mari bersama-sama menggunakan kata-kata dengan bijak dan menjadi bagian dari solusi, bukan penyebar kebencian. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.